laki-laki mati masuk surga nggak punya istri, istrinya nggak masuk surga, nangis. Begitu juga perempuan kalau masuk surga, suaminya nggak masuk surga, dia akan nangis. Tak indah surga itu kalau nggak ada istri atau suami. Karena ada bidadari pelayan aja itu. Kata cebong-cebong, Tengku Zulkarnain bilang bidadari 72, sedikit kali 72. Menurut hadis ditulis dalam kitab Ihya, laki-laki paling miskin di dunia, di akhirat, di surga, yang paling miskin itu istananya terdiri dari 70 pintu. Tiap-tiap pintu terdiri dari 70 kamar. Tiap-tiap kamar terdiri dari 70 tempat tidur. Satu tempat tidur ditunggu oleh satu bidadari. Yang paling miskin bidadarinya 4.900. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah kami sekarang berdiri di depan Masjid Rafiuddin yang sedang kita bangun dan terus menerus mengalami kemajuan yang semakin baik. Kami masih berharap bantuan dari kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Kami sedang menebus tanah dan akan membangun pesantren tahfidzul Quran untuk putri, dan kami memerlukan dana 1,5 miliar. Salurkan bantuan anda ke Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Barokah Sumatera Utara, nomor rekening 76262627777. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran. Sekecil apapun yang anda berikan bermanfaat untuk agama kita dan untuk akhirat kita. Saya Tengku Zulkarnain mengucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang mulia, khususnya imam kita yang telah mengantarkan kita salat subuh begitu indahnya. Sungguh kefasihan membaca Al-Quran adalah anugerah Allah SWT. Dan tidak semua orang mendapatkan taufik dari Allah untuk membaca Quran baik. Kalau ada diberikan Allah, syukuri. Itu lebih baik dari seluruh alam jagat raya. Anugerah itu. Sebab satu huruf Quran ini berkekalan. Dia bukan makhluk Allah. Dia itu, Quran itu adalah kalamullah, bersifat baqo. Seperti mana Allah baqo, Quran itu juga baqo. Kalau makhluk hari kiamat hancur. Kalau Quran tidak. Dia akan memberi syafaat, setiap hurufnya itu
kepada para pembacanya ketika di dunia. Para ulama, tuan-tuan guru, para tengku, ada Ustadz Zul Arafah, ada Pak Zulfikar dan Pak Ibrahim yang telah mengantarkan saya kemari dengan asbab beliau. Para tengku, para ulama, para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Kita ini makhluk Allah, ciptaan Allah. Satu-satunya sang pencipta cuma Allah, Al-Khaliq. Allah sendiri saja. Selain Allah semuanya disebut makhluk. Dan dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini, yang paling agung itu manusia. Laqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak cucu Nabi Adam itu. Kita paling mulia. Lebih mulia manusia daripada malaikat. Walaupun malaikat tidak berdosa, tapi karena memang malaikat tidak punya nafsu. Dan malaikat tidak diberi Allah pilihan. Malaikat itu tidak diberi pilihan. Kalau diciptakan Allah memikul arasy, sampai hari kiamat memikul arasy saja, tidak ada kerja lain. Kalau diciptakan Allah sujud di Baitul Ma'mur, sampai hari kiamat sujud saja, tidak ada kerja lain. Diciptakan Allah mencatat amal, dia catat aja amal, tidak ada kerja lain. Dan tidak diberi nafsu untuk membantah. Perintah Allah itu la ya'sun Allah. Malaikat tidak mau melawan Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, mereka kerjakan. Tapi tidak ada pilihan. Diperintahkan Allah malaikat itu meniup sangkakala. Itu aja kerjanya, satu itu aja. Tak ada kerja lain. Sedangkan kita manusia diciptakan Allah di bumi. Walaupun Nabi Adam tidak diciptakan di bumi, diciptakan di langit. Tapi Nabi Adam itu untuk bumi, bukan untuk langit. Ketika Nabi Adam mau diciptakan, belum diciptakan, Allah sudah istiharkan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan seorang manusia fil ardi khalifah, untuk jadi khalifah di bumi sana. Jadi bukan di surga. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingat olehmu ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya semua, sesungguhnya aku akan jadikan, belum jadi, aku akan jadikan seorang manusia di bumi sebagai khalifah. Fil ardi, bukan fil jannati khalifah. Bukan jadi khalifah di surga, tapi di bumi. Malaikat bertanya, bertanya malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Akankah kau ciptakan di atas bumi itu makhluk baru yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah, membunuh sesama mereka? Seperti itu. Sudah ada. Makhluk sudah ada di bumi yang membunuh aja kerjanya, merusak dunia ini. Kata Imam Suyuti dalam tafsir Durrul Mansur, wahum banul jan, makhluk yang menguasai bumi ketika itu, yang kerjanya perang aja, merusak alam, mereka adalah bangsa-bangsa jin. Min qablu, sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada. Sudah ada binatang, sudah ada tumbuh-tumbuhan, sudah ada jin penguasa bumi waktu itu. Kalau jumpa perang, jin laut jumpa jin pantai perang, jin pantai jumpa jin gunung perang, jin lembah jumpa jin bukit perang, jin gunung satu dengan jin gunung yang lain jumpa perang. Allah nggak suka, Allah mau cabut itu. Angkat khalifah di bumi itu yang dari jin itu Allah mau cabut, Allah mau serahkan pada makhluk baru yang disebut manusia. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini senantiasa mengkuduskan namamu, mensucikan namamu, bertasbih memujimu siang dan malam. Kurang apa lagi kami ini para malaikat? Kok harus dibuat makhluk baru yang bahkan bikin rusak dunia, bahkan membunuh tumpah darah sesama mereka? Ditutup ayat ini oleh Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku paling tahu. Kenapa aku ciptakan Nabi Adam? Apa manfaatnya manusia? Aku yang paling tahu. Kamu semua malaikat tidak tahu.
Maka dijadikanlah Nabi Adam wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Begitu Nabi Adam jadi, langsung diberi ilmu. Sedetik langsung alim. Dulu mungkin susah kita memahamkan yang masa iya nggak belajar, nggak ngaji, nggak kemana-mana kok tiba-tiba jadi pinter. Sekarang sudah ada komputer, sudah ada laptop. Kita beli laptop atau komputer kosong, kita beli programnya, kita upload, langsung pinter tuh komputer. Bisa ngetik, bisa mengedit, bisa menghapus, delete ya, bisa bikin kotak, bisa bikin garis, macam-macam. Bisa merekam, bisa menyiarkan siaran. Kok bisa pinter? Ya udah diupload programnya, 1 menit aja jadi. Kalau komputer aja bisa begitu dibuat oleh manusia, masa Allah nggak bisa buat manusia seperti itu? Paham? Allahu Akbar, jadi langsung. Begitu jadi langsung diajar pinter. Summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian diadu Nabi Adam itu dengan para malaikat. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nah, coba kamu beritahu nama-nama ini benda. Ini apa namanya, ini apa namanya, ini apa namanya, ini apa namanya. Malaikat beritahu coba. Kalau betul kamu betul bahwa manusia nggak manfaat, lebih manfaat kamu dari manusia, coba kasih tahu. Malaikat bilang, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami ini tidak berilmu kecuali yang Kau ajarkan aja sama kami. Yang tidak Kau ajarkan kami nggak ngerti. Allah perintah Nabi Adam, beritahu nama-nama itu semua. Nabi kasih tahu ini namanya ini namanya ini, namanya ini namanya ini. Maka kemudian Allah katakan, isjudu li Adam. Sujudlah kamu hai malaikat kepada Nabi Adam. Sujudnya tidaklah menyembah, tak boleh menyembah selain Allah. La ma'budu illallah, la ilaha illallah. Sujudnya ini sujud ta'zim, lit ta'zim, bukan lit ta'bud, untuk menghormat saja. Nah, sujud kamu sama Nabi Adam, hormat Nabi Adam. Nah, ternyata kamu kalah dan kamu sudah sangka jelek, anggap enteng dengan Nabi Adam ini. Fasajadu, semua malaikat sujud. Detik itu juga, ini Allah pakai fa, atofnya fa itu artinya detik itu juga, nggak pakai waktu. Kalau pakai waktu Allah pakai summa. Kalau fa nggak pakai waktu, detik itu juga seluruh malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis menolak sujud. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis makhluk yang kafir, makhluk yang kuat, yang kuat, sekarang bilang kafir nggak boleh. Memecah belah persatuan, menebarkan kebencian. Al-Quran kok menebar kebencian. Belum manusia turun ke bumi, belum turun Nabi Adam ke bumi, kata kafir itu sudah ada. Betul? Kafir itu asal kata kafaru, yakfuru kufron, menutup hati dari Allah dan Rasul, itu kafir orangnya. Ini meja supaya cantik, dipasang taplak meja, memasang kain taplak meja ini, itu kafaru. Orang Inggris mengambilnya to cover, covering, covered, menutup. Jadi kalau meja ini ditutup pakai meja, itu menutupnya itu kafaro. Yang nutup tuh kafir. Siapa tahu yang nutup? Kafir. Nggak ada penghinaan di situ. Tapi disetir sedemikian rupa supaya orang Islam ini merasa minder, merasa terjepit, merasa nggak berdaya, salah ngomong ditangkap. Repot kalau begini. Kita banyak di sini. 88,2%, 230 juta rakyat Indonesia Islam dari 267 juta. Oh, kita seperti hidup zaman penjajahan, ngomong kafir aja nggak boleh. Oh, diganti dong yang halus, non muslim. Lebih kasar non muslim daripada kafir. Kafir itu menutup, muslim itu selamat. Non muslim orang yang celaka nggak selamat. Coba saudara-saudara non muslim, saudara-saudara yang celaka nggak selamat. Karena kalau dia tahu artinya nanti protes lagi dia, jangan non muslim tuh, ternyata lebih kasar. Kemarin nggak boleh kafir, ini nggak boleh non muslim. Jadi apa? Suntuloyo gitu. Jangan kau atur agama kami, lakum dinukum waliyadin. Kami nggak atur agamamu, kau jangan atur agama kami. Paham? Nabi Adam sudah jadi, nggak disuruh turun ke bumi.
Seolah-olah Allah ingin buktikan kepada malaikat dan seluruh manusia sampai hari kiamat bahwa Nabi Adam itu memang makhluk yang cerdas. Nabi Adam tinggal di sorga 100 tahun menurut kitab Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir. Apa yang nggak ada di sorga? Semua ada. Kawannya malaikat, burung-burung, binatang-binatang sorga, cantik-cantik, indah-indah. Tapi Nabi Adam nggak bahagia. Di sorga Nabi Adam tidak bahagia. Sendirian kesana kemari, nggak bahagia. Sehingga satu hari dikisahkan dalam kitab Durrul Mansur juga, Nabi Adam duduk di bawah sebatang pohon sorga dan memandang ke atas. Nabi Adam melihat sepasang burung sedang bercumbu di atas pohon surga. Bergetar hati Nabi Adam. Ya Allah, alangkah bahagianya aku kalau aku punya pasangan seperti burung itu. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apakah di surga ada burung? Ada, kata Nabi. Ada. Bagaimanakah burung di surga? Indah-indahnya bukan main. Dan dagingnya lezat. Makanan di surga salah satu yang paling lezat adalah daging burung. Walahmi thairim mimma yashtahun. Daging burung yang kalau dimakan rasanya gurih dan lezat. Semenjak baca ayat ini dan tahu artinya, saya nggak makan burung. Saya berhenti makan burung. Kenapa? Nanti aja di surga. Kawan-kawan saya nanya, kalau masuk surga, kalau masuk neraka, sial kalilah aku kalau masuk neraka. Aku bersangka baik, mudah-mudahan Allah memasukkanku ke surga. Karena Rasulullah berjanji, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengucap la ilaha illallah masuk surga. Maka Allah tidurkan Nabi Adam di bawah pohon surga itu sejenak. Ketika Nabi Adam tidur, Allah cabut tulang rusuk yang paling bawah sebelah kiri. Makanya tulang rusuk kita kurang satu. Nggak sama jumlahnya. Cabut yang paling kiri. Wa khalaqa minha zawjaha. Dijadikanlah oleh Allah istrinya Nabi Adam dari tubuhnya Nabi Adam. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Dari Nabi Adam itu dicabut tulang rusuknya min dila, kata hadis Bukhari, jadilah istrinya. Begitu jadi, ya Allah cantiknya Siti Hawa. Nabi Adam bangun dari tidur, lihat perempuan di depannya cantik jelita, langsung mau dipegang. Itu sifat laki-laki, Pak. Normal itu. Normal itu. Mau dipegang sama Nabi Adam. Allah larang. Adam, la, hadza haram. Jangan Nabi Adam, ini haram, belum boleh. Langsung Nabi Adam menjerit, tahallil liya ya Allah, halalkanlah perempuan ini untukku. Masya Allah. Maka Allah nikahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa di sorga. Allah langsung walinya, malaikat-malaikat menjadi saksi. Maka suami istri lah Nabi Adam di sorga. Cantiknya Siti Hawa, kata Nabi, dalam kitab Qasasul Anbiya diceritakan, sepertiga perempuan sedunia kecantikannya dijadikan satu untuk Nabi Adam, untuk Siti Hawa sendiri. Apa nggak pingsan kita kalau jumpa? Begitu cantik Siti Hawa, tidak ada cacat dan perutnya nggak berlobang. Siti Hawa nggak punya pusar, lubang pusat nggak ada. Untuk apa? Orang dia nggak lahir dari rahim ibu kok. Nabi Adam juga perutnya mulus, nggak ada lubang pusarnya. Untuk apa lubang pusar, masa dibor begitu? Kita ada lubang pusar karena kita hidup dari rahim ibu. Di dalam rahim kita makan lewat tali pusar. Nabi Adam, Siti Hawa, nggak ada tali pusarnya. Nabi Isa ada. Karena Nabi Isa lahir dari seorang wanita. Nabi Adam dan Hawa nggak. Kemudian Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, siapa perempuan tercantik di dunia setelah Siti Hawa? Rasulullah menjawab, Siti Saroh, istri Nabi Ibrahim. Sepertiga kecantikan perempuan sedunia untuk Siti Saroh sendiri. Sehingga Raja Mesir menerkamnya. Gak tahan Raja Mesir lihat cantiknya Siti Saroh. Cuman ditahan Allah, dia jadi patung. Gak bisa dia pegang itu Siti Saroh. Habislah sudah 2/3 kecantikan perempuan. Sepertiga dari dulu sampai kiamat jadiin satu untuk Siti Hawa. Sepertiga lagi jadikan satu untuk Siti Saroh. Tinggal sepertiga ibu-ibu bagi 3,5 miliar. Jadi nggak usah sombong lah kalau cantik.
bagi 3,5 miliar. Kemana-mana Nabi Adam berdua, sejak itulah terasa indah surga itu. Berdua macam ikan laga. Tidak pernah pisah. Luar biasa percintaan Nabi Adam dan Hawa. Dan memang gak ada saingan. Dia sendiri. Ya Allah. Ternyata di surga gak punya istri, sepi. Nabi Adam sedih, gak bahagia di surga, gak punya istri. Apalagi kita. Apalagi kita di Lombok, di Lampret, di Sakwala gak punya istri. Kacau dah. Itu wanita belahan kita itu. Diambil dari tulang rusuk sebelah kiri. Dia tidak diciptakan dari rambut kepala, nggak usah dijunjung-junjung jadi pujaan hatimu. Tapi jangan kau hina dia karena dia tidak terbuat dari tapak kaki, kulit tapak kakimu. Jangan kau injak-injak harga dirinya, jangan kau puja-puja seperti Dewi dari Kayangan. Tapi jadikan dia pendamping hidupmu, berbagi gembira dan berbagi susah. Bersama-sama berjuang menjadi makhluk Allah di dunia yang soleh. Nanti di akhirat akan ketemu lagi jadi suami istri. Hari ini orang nggak anggap itu istri bagus, penting. Anggap remeh dengan istri banyak. Padahal kalau nggak ada istri, waduh, susah itu Pak. Saya baru jadi dosen muda di USU. Saya datang ke rumah profesor saya, disuruh datang, habis subuh saya datang. Nah dia pun sholat juga, saya ngerti. Subuh dari masjid, saya datang ke rumahnya, ketuk pintu. 6:30 di Medan waktu itu. Dia bangun dari tempat duduknya, aduh kampung Pak Betul, tahu tak Pak, aku rusak rumahku juga. Saya rumahnya kacau balau, celana dalam di ruang tamu. Kenapa begini merasakan? Kakakmu pulang kampung seminggu Jol, ampun aku Jol. Istri pulang kampung seminggu, celana dalam di ruang tamu. Enggak mudah mengurus istri, mengurus rumah. Dia enak aja, sebentar beres, sebentar bersih. Ternyata di zaman modern ini saya pernah baca di majalah. Istri yang mengerjakan pekerjaan rumahnya sendiri, nggak pakai pembantu. Itu satu hari dia harus berjalan 21 km. Dari dapur ke halaman, dari halaman ke kamar mandi ke ruang tamu. 21 km sehari itu perempuan jalan. Kalau ngurus-urusan rumahnya sendiri. Dan membosankan itu. Cuma dari pintu depan, pintu belakang, pintu kamar mandi. Kalau kita kan keluar lihat istri orang, wow, dia turun aja dia. Pengorbanan seorang istri. Sehingga ketika Umar bin Khattab satu hari ditolakkan datanya oleh istrinya, ditolakkan. Nailah, radhiyallahu anha. Umar bin Khattab marahnya bukan main. Dia datang jumpa Nabi, mukanya merah. Nabi udah tahu, Sayyidina Umar marah udah tahu. Kata Nabi, ada apa? Saya mau menceraikan istri saya, ya Rasul. Rasul bilang, kenapa? Apa salahnya? Ditolakkan dia datang. Kita ini orang Quraisy, bukan orang Madinah. Kita petani takut ini ialah kita ini orang Quraisy, pedagang pergi ke Sam, pergi ke Yaman, pendekar kita. Istri kita bapak betul, tinggal di rumah kita kasih makan, kita kasih baju. Enak-enaknya mendorongkan dada saya. Mau saya cerai? Rasulullah tersenyum, sabar. Istrimu itu perjalanannya cuma dari pintu dapur ke pintu depan ke pintu kamar, Wah, itu saya buat dia gak stres. Sementara kita keluar kemana-mana, lihat burung, lihat ini, lihat itu, lihat gunung, lihat lembah, lihat air. Dia gak ada itu aja. Sendok, garpu, centong, riu, ya kan? Itu aja dilihatnya. Ya kalau ditolakkannya dadamu, sabar aja lah. Tapi tidak pernah terjadi seperti ini. Kata Nabi, aku pun ditolakkan juga sama istri. Kata Nabi. Kata Umar juga, Rasul juga. Iya. Lari-lari Umar bin Khattab pulang ke rumah anaknya Hafsah. Istri Nabi itu. Sayyidah Hafsah, anak Umar bin Khattab itu istri Nabi. Wahai Hafsah, apa kabar Pak? Kan? Aku mau nanya, ya apa itu? Pernahkah kau mendorong dada suamimu Rasulullah yang aku? Iya, ada sih berapa kali.
Celaka memang perempuan. Berkhotbah pulang nggak jadi diceraikan istrinya. Harus kita sadari kalau istri itu kadang-kadang marah. Dia terpukul, terpuruk. Tak bebas macam ini. Sabar kita dengan istri. Dia dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau paksakan lurus dia patah. Kalau kau biarkan dia lama-lama ya bengkok, ya sampai mati dia bengkok. Jadi harus pandai-pandai luruskan bengkok lagi, luruskan bengkok. Namanya perempuan. Paham? Kalau nggak ada perempuan repot kita, Pak. Nabi Adam aja di sorga nggak ada perempuan, nggak ada istri, sepi. Setelah dijadikan istri baru Siti Hawa, barulah Nabi Adam merasa surga itu indah sekali. Makanya ahli sorga kalau mati nggak punya istri nangis di sorga, nangis. Kalau ada laki-laki mati masuk surga nggak punya istri, istrinya nggak masuk surga, nangis. Begitu juga perempuan kalau masuk surga suaminya nggak masuk surga, dia akan nangis. Tak indah surga itu kalau nggak ada istri atau suami. Karena ada bidadari pelayan aja itu. Kata cebong-cebong, Tengku Zulkarnain bilang bidadari 72, sedikit kali 72. Menurut hadis ditulis dalam kitab Ihya, laki-laki paling miskin di akhirat, di surga, yang paling miskin itu istananya terdiri dari 70 pintu. Tiap-tiap pintu terdiri dari 70 kamar. Tiap-tiap kamar terdiri dari 70 tempat tidur. Satu tempat tidur ditunggu oleh satu bidadari. Itu yang paling miskin, bidadarinya 4.900. Bukan 72. Kalau mati syahid, bidadarinya 2,5 juta. Orang-orang kafir mengejek di akun-akun sosial, termasuk saya itu, diejek-ejek. Wah, kalau bidadarinya 2,5 juta macam mana menidurinya? Kau pikir minum kuku Bima TL di sana? Bodohnya lah kau. Di dalam hadis-hadis sahih, tenaga laki-laki di sorga itu 100 kali lebih kuat dari tenaga di dunia. Begitu sampai halaman sorga ditunggu malaikat, dikasih malaikat 1 botol jamu. Belum masuk istana, belum. Supaya siap tempur. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Diberi jamu yang masih disegel tutupnya dari minyak kasturi, dari misik. Begitu dibuka segelnya diminum. Begitu dia minum, selama-lamanya gairahnya nggak akan pernah padam-padam. Tapi tidak hebat, dengan bidadari itu nggak hebat. Di tengah-tengah istananya, kalau istana besar 1.000 pintu. Satu pintu 1.000 kamar. Tiap-tiap kamar 1.000 tempat tidur. Satu tempat tidur ditunggu satu bidadari, 1 juta bidadari. Tapi di tengah-tengahnya ada kamar besar di tengah-tengah istana itu. Itu khusus untuk istrinya yang solehah. Nisaul jannah min nisa'id dunya afdalu min hurin ain. Kata Nabi dalam hadis. Ini hadis anehnya ditulis dalam kitab Fathul Mu'in, kitab fikih Syekh Jainuddin Al-Malibar. Perempuan dunia yang makan pleo, makan timpan, itu kalau bisa masuk surga karena solehah, lebih cantik dari ratunya bidadari. Ratu bidadari itu bahasa Arabnya hurun ain. Sedangkan bidadari hurun. Setiap 70 hurun, 1 hurun ain. Setiap 70 hurun, 1 ratu bidadari. Dan bidadari itu bermata jeli. Wa hurun ainun ka'amthalil lu'lu'il maknun. Bidadari bermata jeli, ratu bidadari itu matanya itu seperti lu'lu', mutiara yang dari dasar laut. Kalau dinampakkan wajah bidadari 5 menit ke dunia, pingsanlah seluruh laki-laki sedunia. Termasuk Tengku Zulkarnain, pingsan. Setelah sadar dari pingsan, tak mau lagi ngapa-ngapain. Makan, tak mau. Kata istrinya minum, tak mau. Tidur, nggak mau. Kamu apa? Mau mati aja. Mau jumpa bidadari. Makanya nggak dinampakkan bidadari itu. Kalau bidadari meludah ke dunia, cuy, manis dan harumlah air laut sampai hari kiamat. Beda sama istri kita coba. Pulang kita malam jam 2 malam main catur di ludahnya tuh 7 hari masih terasa.
Tapi itu di dunia. Kalau dia solehah, dia bisa masuk surga 70 kali lebih cantik istri yang solehah dibanding ratunya bidadari. Dunia mata, kata Nabi, dunia ini perhiasan. Wa khairun mata'iha al-mar'atus solehah. Tapi perhiasan terbaik di bumi ini adalah wanita-wanita yang solehah. Kita kalau punya berlian sebesar kuku aja, itu mungkin duit kita udah lebih daripada 7 miliar. Berlian sebesar kuku. Tapi seluruh berlian yang ada di dunia akan dihancurkan oleh Allah seketika sangkakala ditiup. Nggak ada bekasnya, abunya pun tak ada. Hilang sirna tanpa bekas. Sementara wanita solehah ketika dia wafat, dikubur dia diberikan tempat tidur dari sorga, dinyanyikan lagu-lagu merdu dari bidadari, diciumkan harumnya. Dan begitu dia dibangkitkan hari kiamat, istri solehah lebih dulu dimasukkan ke sorga 500 tahun sebelum suaminya yang soleh masuk sorga. Kalah kita, Pak. Seandainya kita dengan istri sama solehnya, amal sama banyak, soleh sama banyak, semua sama, tetap aja istri lebih dulu 500 tahun daripada suami. Kenapa? Karena godaan istri lebih banyak. Dia nafsunya 9, kita nafsunya 1. Kenapa wanita nggak nampak nafsunya 9? Malunya 9. Kenapa laki-laki nampak kali nafsunya nggak beres? Karena malu cuma 1. Laki-laki ini kalau udah malunya hilang macam bebek. Semua perempuan wek. Padahal tenaganya macam ayam aja itu. Nah, hebat laki-laki ini cuma hebat di mulut aja sama di mata. Kalau belum kawin, semua perempuan dipelototin. Begitu kawin seminggu pucat. Gak kuat laki-laki. Laki-laki cuma gayanya aja macam ayam. Pantang ada betina. Sekali langsung. Kalau perempuan nafsunya 9, Pak. Tidak ada laki-laki sanggup mencampuri istrinya 7 kali semalam. Biar minum Irex 2 ceret. Kalau perempuan 10 laki-laki bisa dilayaninya 1 malam. Jangan main-main. Kalau dia bisa menahan nafsunya menjadi wanita solehah, maka suaminya soleh, istrinya solehah. Duluan istri masuk 500 tahun, baru suami menyusul. Dan itu di Quran ditulis, di hadis ditulis. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Siapa dapat catatan aman tangan kanan, berarti orang yang bertakwa. Dia masuk surga dengan pemeriksaan yang sangat ringan dan enteng saja. Nggak ditimbang amal, Pak, kalau orang bertakwa. Lihat wajahnya aja malaikat sudah tahu dia orang bertakwa. Orang yang unggul sholat dan wudhunya di dunia, di hari kiamat bercahaya, lebih terang dari matahari. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Wajahnya, tangannya, kepalanya, kakinya, atasnya, kiri, kanan, belakangnya bercahaya. Sehingga malaikat lihat udah tahu. Malaikat tanya, engkau ini siapa? Oh, saya umat Nabi lah. Apa pasal boleh percaya macam ni? Saya selalu berwuduk dan sholat. Oh iya tak iya. Karena nak kemana? Ke surga lah. Oh, sila. Ada pintu khusus untukmu yang disebut babus sholah. Pintu untuk orang-orang yang menjaga sholat. Gak diperiksa. Begitu mereka berduyun-duyun masuk surga lewat pintu. Pintu surga ada 8. Pintu pertamanya pintu sholat. Maka orang-orang pada mengejarnya. Itu pamanku, itu bibiku, itu tetanggaku, itu kan pembantu rumah tanggaku, itu satpamku, itu supirku. Wah, itu guruku. Semua berkejar-kejar mau ikut masuk. Di-stop sama malaikat. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Minggir orang berdosa, jangan ikut. Di-stop. Mereka bertanya, kenapa saya nggak boleh? Mereka boleh. Mereka bercahaya. Sedangkan kau mukamu ini meleketek. Ini bahasa Jawa nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Aceh. Meleketek. Di sana nggak bisa bohong. Tubuh kita ini akan berubah dengan tubuh yang baru, karena tubuh yang ini sudah masuk tanah, udah jadi tanah. Rohnya tetap roh yang ini, tapi tubuhnya di akhirat tubuh yang baru.
rajin menjaga sholat dan wudu bercahaya. Kalau rajin puasa tidak ada cahaya. Saya cari-cari hadisnya nggak jumpa saya. Orang yang unggul puasanya tidak bercahaya, tapi orang yang unggul puasanya mulutnya harum di hari kiamat. Pintu kedua namanya Babur Rayyan, untuk orang-orang yang unggul puasanya. Dari mana malaikat tahu dia unggul puasa? Nggak perlu diperiksa, cukup mulutnya saja. Orang yang unggul puasa di hari kiamat memberi salam kepada malaikat penjaga akhirat. Assalamualaikum. Keluar dari mulut dia itu bau harum berkilo-kilometer. Malaikat cium. Wow, this is a very good smell. You want to enter the paradise? Yes. Okay, go. Malaikat bisa bahasa Inggris nggak? Hey, malaikat bisa bahasa Inggris nggak? Bisa. Mana hadisnya? Tahu usah pakai hadis, akal aja bisa menerima. Hidup ini harus pakai Quran hadis, nggak mesti. Ini sesat yang mengatakan hidup orang Islam harus punya Quran dan hadis, enggak. Dalil itu bukan hanya Quran hadis. Akal juga dalil akli namanya. Paham? Dalil nakli Quran hadis, dalil akli perlu juga. Kalau kami bergunjing menceritakan aib kawan kami pakai bahasa Inggris, 1 jam kami menggunjingi kawan kami pakai bahasa Inggris, kira-kira malaikat nulis dosanya apa enggak? Berarti ngerti. Kalau enggak kan dia bingung, cakap apa ini? Itu aja kok repot.